Prabowo nyinyirin tek, kabur aja dulu, netizen ingatkan dulu beliau kabur ke Jordan. Sebetulnya Indonesia gelap dan kabur aja dulu yang manifestasi dari karena sulit mencari pekerjaan di dalam negeri, kemudian mereka mencoba untuk mencari peluang di luar negeri, bahkan direspon oleh ada pejabat Jepang yang mengatakan bahwa mereka masih perlu dan bisa ya bersedia untuk menampung tenaga kerja dari Indonesia. Itu adalah faktual. Soal apakah dibiayai oleh koruptor atau tidak, nah itu yang harus dibuktikan. Jadi presiden ini sudah menjadi presiden, udah bukan lagi kampanye. Jadi pidatonya dan statementnya musuhnya sudah tidak lagi seperti orang sedang kampanye. Tapi kalau memang ada koruptor dan benar koruptor itu ternyata membiayai demo, dibuktikan, ditangkap dan dibuktikan, ya. Tetapi bahwa mahasiswa pada saat itu demonstrasi menyuarakan kegelisahannya akan masa depan mereka, tidak hanya soal bisa melanjutkan kuliah, tetapi apakah sesudah lulus kuliah bisa mendapatkan pekerjaan, itu juga faktual, ya. Jadi tentu kita ingin friendly reminder, ya, mengenai situasi yang terjadi, bahwa sekarang presiden mengatakan itu dibiayai oleh koruptor, dibuktikan, ditangkap karena sudah menjadi presiden. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Ketika anak buahnya sebagian diadili karena melakukan penculikan terhadap rekan-rekan saya, apakah Prabowo bersama mereka dari balik jeruji penjara? Nah, ini saya harus jawab. Atau harus pergi ke Yordania? Dan bagaimana hasil keputusan mahkamah? Jadi, maaf, bukan mahkamah militer, tadinya mau dimahkamahkan. Bagaimana kode etik kehormatan perwira memutuskan seperti apa? Ada keputusannya, tapi kenapa dia atau beliau dengan segala hormat tidak menemani anak buahnya yang berada di penjara dan kemudian dipecat? Kenapa? Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa syarat pemimpin menjadi gentleman dengan hormat ini gugur sejak awal, tepat ketika di depan mata kita semua, tepat ketika rekan-rekan saya belum kembali sampai saat ini. Analogy of where you went after 1998 and how you got back to Indonesia, you were essentially
I guess for lack of a better word, fired by your superior, General Wiranto, who's now also running for president, as you know. Why did you leave Indonesia at that time, and where did you go? Actually, I went to Jordan. I was on very good terms with, at that time he was still Prince Abdullah, and now he's the King of Jordan, King Abdullah II. Why did you feel you had to leave? I felt actually that I needed space and needed some sabbatical. I considered sabbatical, and I thought that I would be a fall guy for many things, accusations, because it was some sort of succession struggle after Suharto fell from power. In all these events, in history, succession struggles means that those who are perceived as contenders usually must be eliminated, either physically or character-wise. So there was real fear on your part of physical safety? I was a soldier, and fear is everyday part of life, But as a former soldier, I knew the risks were there, and so it was time to leave and take a break. Yes, I mean, in military history, when you see the odds are stacked heavily against you, it's wiser a bit to. Sebenarnya belum titik kulminasi, karena itu baru peristiwa di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo di awal tahun terutama yang membuat mahasiswa itu ragu. Memang kemudian Menteri Pendidikan, Sains dan Ristek pada saat itu yang kemudian sudah diganti ya Profesor Satrio membantah ada pemangkasan untuk biaya kuliah kartu Indonesia Pintar dan segala macam. Tapi kan pada saat itu salah satu yang menjadi problem adalah komunikasi pemerintah itu buruk. Dan itu diakui oleh Presiden Prabowo, termasuk ketika saya termasuk yang mewawancarai Presiden pada tanggal 6 April di kediaman pribadinya di Hambalang. Presiden mengakui bahwa memang komunikasi pemerintah itu buruk. Nah, karena komunikasi bermasalah dan buruk, muncullah ketidakpuasan sehingga muncullah aksi demo Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu. Jadi efisiensi itu pada saat itu membuat kekhawatiran PHK di mana-mana. Dan PHK itu masih terjadi sampai detik ini. Minggu yang lalu kita membahas PHK di level sarjana. Lampu merah. Ada 1 juta dari 7,2 sekian juta PHK pengangguran di Indonesia. 1 jutanya itu adalah sarjana. Jadi menjadi sarjana sekarang bukan lagi privilege untuk mendapatkan pekerjaan ya. Itu di dalam acara PSI tentang tuduhan bahwa gerakan Indonesia Gelap didanai oleh koruptor itu pernyataan yang tidak kredibel, tidak didasarkan pada bukti-bukti fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini hanya mengikuti proses politisasi hukum yang sudah sebelumnya dilakukan oleh kejaksaan di dalam kasus dugaan suap sawit yang melibatkan seorang pengacara Marcella Sentosa. Dalam kutipan itu sebenarnya tidak jelas apa yang dimaksud dengan pemberian dana kepada orang-orang dalam gerakan Indonesia Gelap. Tapi lalu disimpulkan secara terburu-buru oleh pihak Pusat Penerangan Kejaksaan dan diikuti dengan Pusat Penerangan TNI, Mabes TNI, bahwa seolah-olah gerakan Indonesia Gelap itu adalah gerakan yang tidak murni, tapi didalangi atau dibiayai oleh orang-orang yang terlibat di dalam kasus korupsi. Apa hubungannya korupsi sawit itu dengan RUU TNI? Saya kira tuduhan itu tuduhan serius yang harus kita bantah, dan saya sendiri menantang Mabes TNI dan juga Istana untuk membuktikan apa benar memang Indonesia Gelap itu didalami atau didanai oleh koruptor. Saya kira itu satu pernyataan yang merendahkan gerakan mahasiswa, merendahkan gerakan sipil di Indonesia yang sudah berkali-kali menyuarakan protesnya. Indonesia Gelap, Indonesia reformasi korupsi, Indonesia darurat, darurat demokrasi, peringatan darurat, dan lain sebagainya. Seluruhnya adalah murni aktivitas dari para mahasiswa dan sejumlah aktivis yang ada dalam organisasi masyarakat sipil.
Di Kongres PSI, Prabowo tuduh demo Indonesia gelap dan kabur aja dulu tuh direkayasa. Bahkan dia bilang semuanya dibiayai oleh koruptor-koruptor itu. Kita coba lihat videonya ya. Orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh, kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini. Mungkin Pak Presiden kita yang terhormat ini lupa kalau keadaan ekonomi kita itu emang lagi genting, pengangguran di mana-mana. Belum lagi kita tahu susahnya nyari kerja di Indonesia. Ada wanita lulusan UGM dan dia cum laude, itu lebih milih buat kerja di Australia jadi cleaning service dengan gaji yang lebih besar daripada harus kerja di Indonesia dengan gaji yang ya standar UMR. Jadi gimana yang bilang Indonesia nggak gelap? Gue sebenarnya ada nggak suka kalau apa-apa tuh alasannya dibayar. Seakan-akan rakyat itu semuanya tuh dibayar gitu Pak. Jadi gimana? Apa solusinya? Bahkan di saat orang lain susah nyari kerja, Bapak malah bagi-bagi jabatan sama wamen-wamen. Udah jadi wamen, dikasih komisaris juga. Jadi orang-orang pintar di negara kita fungsinya buat apa Pak? Lu capek-capek, cum laude, di universitas ternama mahal-mahal, buat apa? Jadi jangan salahin orang-orang yang lagi berusaha keras buat kerja di luar negeri karena menurut mereka yaitu buat merubah kehidupan mereka jadi yang lebih layak dan ya seenggaknya lebih dihargain daripada di negara kita. Jadi ya jangan remehkan orang-orang yang emang mau kabur aja dulu. Salah satu hal yang bikin gue sangat kecewa dan juga sangat sedih sebagai warga negara Indonesia adalah gue sadar bahwa ternyata hari ini kita punya seorang Presiden Republik Indonesia yang bahkan sedikit saja tidak pernah mau menengok, menganggap, apalagi mendengar suara-suara dan juga keluh kesah dari rakyatnya. Lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat, ini dibayar. Yang setiap ada kritikan dari rakyat, ia pasti selalu akan menyimpulkan itu ya upaya asing memecah belah negara kita, walaupun dia masih bergantung kepada asing, terus dibiayai oleh asing, dibiayai oleh koruptor, bentuk rekayasa, tanpa adanya pemaparan argumen, data, dan juga pembuktian yang jelas, yang pada akhirnya itu hanya berujung ke sebuah bentuk adu domba dan konflik horizontal antar sesama rakyat. Alih-alih menjawab kritikan dari rakyat dengan argumen dan juga data, Prabowo lebih memilih untuk menuduh rakyat. Maka pertanyaannya, apakah ini adalah seorang sosok pemimpin negarawan yang kita idam-idamkan? Kalau misalkan tempo hari itu Prabowo ngomong demo dibiayai oleh NGO asing, hari ini Prabowo ngomong kalau misalkan demo dibiayai oleh koruptor, pertanyaannya, koruptor mana sih Pak yang mau menuntut akuntabilitas negara? Dan kalau misalkan Bapak boleh berasumsi, berarti kita sebagai rakyat boleh dong juga ikut berasumsi bahwa kayaknya kita tuh lebih percaya koruptor itu membiayai kampanye partai, pemilu, dan ya itu what I mean. Lo pasti bingung waktu Pak Prabowo bilang begini. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Nah, dan setelah gue cek temen-temen, ternyata datanya valid, nggak bohong, Pak Prabowo nggak bohong. Karena yang dimaksud Prabowo adalah TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Menurut BPS, TPT memang turun. Februari 2024 angkanya adalah 4,8 sekian persen, sedangkan Februari 2025 turun ke 4,76, turun dikit. Nah, pertanyaannya, apa itu TPT? Apakah angka TPT cukup untuk menggambarkan realitas di lapangan? Kenapa Prabowo milih TPT untuk dia sebutkan? Teman-teman dengarkan baik-baik. TPT itu adalah persentase angkatan kerja yang lagi cari kerja tapi belum dapat kerja. Oke, yang kerja cuman 2 jam seminggu gitu, ojol, freelance, yang nggak layak, yang nggak cukup lah penghasilannya lah, nggak dihitung, dianggap punya kerja. Kalau ada tetangga lo yang kerja serabutan gitu, penghasilannya nggak layak, tetap nggak dianggap pengangguran, dianggap punya kerja, jadi datanya nggak masuk.
Makanya angka TPT turun, tapi lo lihat pengangguran di mana-mana. Bukan karena orang dapat kerja, bukan karena lapangan kerja jadi banyak 19 juta, bukan. Nah, lalu kenapa Prabowo pakai angka TPT? Ya karena datanya bagus. Dia bisa jual itu karena angkanya turun, teman-teman. Yang beliau tidak sadari adalah ada saya yang menyadari ini data TPT, tidak menggambarkan kondisi keseluruhan. Jadi Prabowo nggak bohong, teman-teman. Lu nggak boleh bilang dia bohong. Dia benar. Nah, tapi dia cuma ngambil potongan kecil dari kenyataan yang sangat kompleks. Kayak lo nunjukin grafik berat badan gitu turun. Wah, sukses sekali diet orang ini. Setelah dicek ternyata karena tipes. Nah, gitu-gitu tuh. Tapi gue sepakat deh sama Bapak Prabowo. Gue percaya banget kalau misalkan Indonesia cerah. Saking cerahnya, saking silaunya, sampai-sampai Bapak Prabowo sendiri selaku Presiden Republik Indonesia itu nggak mampu untuk melihat ke bawah, nggak mampu untuk melihat bagaimana ketimpangan yang terjadi di bawah, bagaimana ketidakadilan yang terjadi, bagaimana banyaknya kebijakan-kebijakan yang masih tidak pro terhadap rakyat, jeritan, teriakan, suara-suara untuk meminta keadilan kepada Bapak. Saking terlalu cerahnya Indonesia, ya itu nggak kelihatan. Nggak di regulasinya, nggak di pejabatnya, nggak di kebijakannya. Ya mungkin karena memang dari dulu Bapak harus selalu saja bersandingan dan berdampingan dengan kekuasaan, sehingga memang sangat sulit banget untuk bisa melihat lebih jauh tentang apa fenomena yang dialami oleh rakyatnya. Satu, Pak Prabowo bilang kalau misalkan pengangguran di negara kita itu justru menurun. Klaim yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Karena faktanya kita melihat bahwa pengangguran di negara kita tahun ini justru meningkat lebih jauh. Indonesia itu masuk peringkat kedua pengangguran tertinggi di Asia. 7,28 juta orang menganggur, artinya yang tidak terdata bisa jadi yang menganggur lebih banyak. Pekerja yang diinformalkan sebanyak 86 juta lebih, 3,3% pekerja formal telah menganggur, dan 1,2 juta pekerja berpotensi PHK akibat perang tarif global. Hari ini itu bukan hanya yang nganggur banyak doang, tapi yang udah dapat pekerjaan masih belum mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Upah murah, jam kerja panjang, tapi gak ada status yang jelas dan ya perlindungan juga nggak ada. Nah, justru kita sebagai rakyat harus bertanya nggak sih Pak, di mana letak janji 19 juta lapangan kerja? Amnesty International Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap beberapa waktu lalu dibiayai koruptor. Indonesia Gelap adalah istihad dan gerakan sosial yang muncul sebagai bentuk kritik terhadap kondisi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, terutama sejak awal tahun 2025. Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai, kata Wirya dalam keterangannya Selasa 22/7/2025. Menurutnya, hal itu merupakan upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga bukan kali pertama Presiden menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat. Sebelumnya, Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan. Imbuhnya, menurutnya Presiden alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya. Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah-olah siapapun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik. Presiden harus segera berhenti melontarkan klaim yang tidak berdasar terkait gerakan masyarakat sipil, serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai di Indonesia, tandasnya. Pak Prabowo juga bilang kalau misalkan kemiskinan di negara kita itu juga menurun, sebuah klaim yang juga sangat luar biasa. Yang faktanya bahkan kemiskinan ekstrim di Indonesia itu naik menjadi 15,42 juta jiwa. Dan perhitungan garis kemiskinan versi Bank Dunia itu diprediksi meningkatkan angka kemiskinan Indonesia menjadi 194,6 juta jiwa, jauh di atas 24,6 juta jiwa jika kalau misalkan kita merujuk pada data di September 2024. Bahkan banyak banget pakar-pakar yang nyebutin kalau misalkan standar garis kemiskinan yang hari ini versi pemerintah itu merupakan standar yang cukup sangat-sangat tidak merefleksikan kenyataan dan bahkan sangat miris. Pakar itu berpendapat bahwa walaupun masyarakat Indonesia itu masih bisa hidup dengan uang 20.000, itu masih belum tentu bisa menentukan bahwa dia itu adalah orang yang mampu atau sebaliknya, karena banyak diantaranya justru mengandalkan bantuan orang lain atau pada akhirnya ya terjerat utang. Kalau bisa dibilang sih, kalau sekedar survive, kayaknya orang Indonesia itu sangat
pandai banget untuk survive dan bertahan hidup di tengah masa-masa yang krisis. Contoh, salah satu warga kelas bawah di kota Semarang, Jawa Tengah, namanya Pak Ahmad Marzuki. Dia tuh bilang kalau misalkan standar kemiskinan versi pemerintah itu sangat-sangat tidak manusiawi. Menurut beliau, uang 20.000 saja itu bisa habis dalam sekali hanya untuk beli beras, sedangkan belum beli lauk, sayur, apalagi buah. Pak Prabowo juga bilang kalau misalkan kritik itu direkayasa, kritik itu dibayar, dan lain sebagainya. Pak, yang ngekritik itu bukan kerabat Bapak, bukan juga orang-orang dalam kelompok Bapak, bukan 1 atau 2 orang aja, tapi jutaan. Mulai dari para ahli, para akademisi, guru-guru besar, para seniman, sejarawan, para ibu-ibu yang anaknya ratusan menjadi korban dari keracunan makan bergizi gratis yang sampai hari ini masih belum ada pertanggungjawaban dari negara, para guru-gurunya yang masih jauh dari kata sejahtera yang digaji per 3 bulan sekali, dan bahkan ada yang lebih parah dari itu, hingga rakyat kecil yang kayak kita. Itu tuh apakah merupakan sebuah bentuk rekayasa? Itu adalah jelas-jelas merupakan sebuah efek, dampak dari setiap keputusan dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah hari ini. Nggak mungkin rekayasa sih Pak. Hidup di tengah masa-masa yang krisis kayak gini, kita harus dipaksa untuk mikirin bagaimana caranya bertahan hidup, tapi juga harus digelisahkan dan mikirin gimana caranya untuk bisa tetap berisik dan juga kritis. Walaupun pada akhirnya ya suara-suara kita nggak pernah didengarkan, karena lagi-lagi ya rakyat hanya sebagai angka statistik semata, bukan Pak? Alih-alih menjawab kritik dengan argumen dan data, Presiden Prabowo selalu memilih jalur menuduh rakyat. Tiap ada kritik disebut antek asing, sekarang dibilang dibayar koruptor. Gaya penguasa lalim, bukan negarawan. Demikian tweet X bareng warga tagar Indonesia Gelap, dikutip pada Senin, 21/7. Pernyataan Prabowo ini saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Minggu, 20/7. Saat itu dalam pidatonya, Prabowo sebut, Indonesia gelap kabur aja deh, lu kabur aja lu, Indonesia gelap, ujar Prabowo dengan gayanya yang seperti mencemooh dan bibir yang menandakan menyinyir tagar tersebut. Sorry ye, Indonesia cerah, katanya. Prabowo juga menuding ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme, katanya. Menurut Prabowo, jika ada tagar kabur aja dulu, memang gampang bagi WNI tinggal di luar negeri. Di mana lu dikejar-kejar di situ lu, dan ternyata ini memang adalah rekayasa, ini dibuat-buat, ini dibayar, oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin, iya, katanya. Menurut Ketua Umum Gerindra itu, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Sementara itu menanggapi nyinyiran Prabowo, akun X Dims menyebut, lagi-lagi rakyat disuguhi presiden yang demen nyinyir-nyinyir pakai mulut dimenyong-dimenyongin kayak ibu-ibu rumpi instead of ngasih problem solving, jijik banget gak sih? Bahkan akun X Xiaoming membalikkan ucapan Prabowo yang menuding sejumlah koruptor yang biayai aksi demo. Koruptor yang ini maksudnya Pak Presiden yang terhormat. Kabarnya beliau ini pernah kabur ke Jordan dan ambil kewarganegaraan di sana. Sekarang balik lagi ke Indonesia. Akun ini pun memposting judul headline berita di tahun 2023, kerugian negara capai Rp6 triliun NCW harap Prabowo Subianto mundur Capres 2024. Prabowo saksikan mau Rp33 triliun, termasuk pengadaan jet tempur, siluman. Akun X belum saatnya, justru menuding pernyataan Prabowo seperti membalik ke dirinya sendiri. Kabur aja lu ke luar negeri, emang enak di sana. Dikatakan oleh orang yang pernah kabur ke Jordan biar